di sekolah kita. Saya akan memberi pertanyaan 8 ya Bu ya, 8 pertanyaan. Ibu jawab dengan keadaan yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi, ya, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu posisinya sama-sama benar, kepentingan itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu kasus. Oke, itu Bu ya perbedaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan. Oke, itu ya Bu ya, ada perbedaan tadi Bu ya. Nah, pertanyaan ketiga lagi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama, tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Nah, yang kedua, kita lihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang terjadi karena kemudian baru dianalisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Baru setelah itu kita melakukan refleksi apakah keputusan kita ambil itu sesuai dengan kaidah dan semua pihak dapat menerima. Wah, luar biasa Bu, jawaban yang baik. Nah, pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya hal-hal apa saja Bu yang selama ini bisa merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam dilema etika tadi Bu? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Oke, bagus Bu ya, bagus sekali jawaban Ibu. Oke, pertanyaan yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Apakah Ibu misalnya langsung di tempat memberikan keputusan atau Ibu membuat jadwal terlebih dahulu Bu? Kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita tunda. Kalau sifatnya segera, berarti kita tidak perlu membuat jadwal. Tapi kalau keputusan itu bisa diundur, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil putusannya efektif dan Berarti dilihat dulu masalahnya apa Bu ya? tidak masalahnya. Pertanyaan ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya, dari kasus yang dilema etika tadi. Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua orang dalam mengambil keputusan. Sekarang juga harus melibatkan beberapa pihak, dari kelas, mereka, pakai karena kalau juga kita melibatkan komite, masalahnya punya orang tua juga, dan bahkan juga kami meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan tersebut. Adanya pemangku kepentingan Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir ini Bu,
semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di lembaga etika tadi? Ya, pertama, dalam verifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bukan berat. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Eni. Semoga Ibu selalu menjadi pemimpin yang sangat dibanggakan oleh seluruh guru-guru di sekolah kita ini, Bu ya. Terima kasih Ibu Eni. Mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Selamat pagi Pak Raidi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat alhamdulillah. Iya, baguslah Pak. Terima kasih. Nah, kedatangan saya pada saat ini Pak, saya ingin melakukan wawancara berdasarkan dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu mewawancarai seorang pemimpin dalam materi pengambilan keputusan. Nanti saya akan memberi 8 pertanyaan kepada Bapak, dijawab dengan sesuai dengan keadaan di sekolah Pak ya. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, saat ini saya sebagai kepala sekolah SMP 11 pernah menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ada kasus-kasus yang benar, sama-sama benar ya, tapi kita harus mengambil keputusan seperti itu. Kemudian ada yang benar, kemudian ada yang salah, sehingga ada indikasi melanggar hukum. Nah itu yang benar dan salah itu termasuk itu saya identifikasi sebagai kasus yang menunjukkan moral. Jadi ketahuan dengan kita kan bahwa itu masalah seperti itu. Iya, lebih jelas Pak ya. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Jadi salah satu upaya kita di dalam mengambil keputusan itu supaya tidak ada yang merasa kecewa ya, Iya, tidak benar. ada yang merasa dirugikan. Tentunya kita duduk bersama. Duduk bersama ini sesuai dengan permasalahannya. Nah, ada pemangku kepentingan yang kita ambil, kita satukan untuk bersama supaya tadi bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Iya, termasuk dengan nilai-nilai kebajikan itu Pak Ya, ya. jadi kita itu di situ ada nilai kita kebijakan, Iya. sehingga kita itu tidak merugikan, itu termasuk nilai dari kebajikan yang kita ambil. Baik, luar biasa Pak. Pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah apabila ada masalah seperti itu, misalnya masalah guru ya, Iya Pak. masalah guru misalnya guru ini misalnya terkesan abai dengan tugas, kemudian kurang memperhatikan tugas sebagai kedinasan dia, sehingga itu menimbulkan suatu kebijakan juga dari kepala sekolah. Salah satu yang saya terapkan di sekolah itu dengan instrumen pemantauan. Sehingga untuk pemantauan itu ada berupa checklist, misalnya checklist jam masuk tepat waktu atau tidak, kemudian sering meninggalkan sekolah atau tidak, itu tanpa izin misalnya. Kalau izin atau sakit itu kita toleransi. Nah, tapi kalau misalnya tanpa pemberitahuan itu tentunya tidak bisa ditoleransi atau tidak terlalu banyak. Gitu kan. Jadi itu salah satu kebijakan saya mengambil keputusan, tidak bisa juga melibat keputusan dari saya sendiri, itu saya melibatkan pemangku kepentingan seperti Mas misalnya, teman sejawat yang senior yang bisa untuk diajak bicara. Diajak bicara Pak ya. Oh, itu seperti itu prosedur di sekolah Bapak ya Pak. Baiklah, pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk efektifnya
pengambilan keputusan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya instrumen tadi. Instrumen itu sebagai pakaian kita atau senjata kita supaya pengambilan keputusan tadi tidak memberatkan salah satu pihak. Benar. Dan kita punya bukti. Kalau kita tidak punya bukti, tidak punya panduan di dalam memberikan pembinaan kepada guru maupun kepada siswa, tentunya nanti kita tidak bisa memutuskan itu dengan baik. Sehingga kita harus menyampaikan dengan baik, maka kita harus menggunakan. Tidak ada yang ini Pak ya. Wah, luar biasa Bapak sebagai pemimpin. Baik Pak, ini pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilihat dari kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Kalau tantangan, semua tantangan ya, tantangan di dalam kita memimpin suatu pendidikan atau sekolah. Yang paling menjadi tantangan saya itu yang terkait dengan siswa ya. Nah, sekarang siswa itu kan tidak ada istilah tidak naik, tapi di dalam keputusan kita memang siswa itu sebenarnya belum bisa naik. Gitu. Nah itu makanya kita punya kebijakan bagaimana yang kita lakukan sehingga delima ini bisa teratasi. Gitu ya. Dimana siswa itu sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini. Bukan siswa itu tidak kelas, dia tetap pindah kelas, tapi materi atau pelajaran yang masih tinggal itu harus diselesaikan. Karena kita sekarang ini ada fase-fase ya, untuk SMP ini kan fase D. Jadi kita berikan pengertian kepada pihak terkait agar tantangan yang menjadi tantangan saya itu bisa teratasi sehingga tidak ada yang dirugikan. Sepertinya kalau kasus seperti itu di sekolah lain banyak Pak ya, salah Banyak satunya sekali di sekolah kami Pak. Apalagi perubahan-perubahan yang sekarang ini ya, Iya, benar. tentunya kita harus bijak untuk menanganinya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi Pak? Jadi misalnya apakah Bapak apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tergantung gitu? Misalnya saya pakai jadwal aja deh untuk mengatasi masalah ini begitu Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya identifikasi dulu. Oke. Identifikasi dulu Apa masalahnya Pak ya? dengan instrumen tadi kan. Iya. Jadi terjadwal sih itu tidak, tergantung dengan kasusnya. Iya. Tapi kalau memang di dalam instrumen kita itu sudah memenuhi syarat, maka kita rencanakan, ya, rencanakan bahwa misalnya si ini atau siswa ini harus kita selesaikan bersama-sama. Identifikasi dulu Pak ya. Ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dilihat dari kasus-kasus dilema etika tadi? Tentunya saya seorang pemimpin tidak bekerja sendiri. Misalnya pengawas, Iya Pak. kemudian guru senior yang bisa diajak bersama. Itu yang bisa membantu saya. Bantu ya dalam Kemudian pengambilan kalau keputusan. menyangkut dengan siswa, tentunya kita melibatkan komite sekolah. Maka kita tidak bekerja sendiri, kita bisa membantu dalam menyelesaikan masalah sehingga kita merasa puas pada Iya. penyelesaian masalah tersebut. Ya, Pak, ya, oke. Nah, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik atau dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik di sini adalah tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, yaitu kita itu harus punya kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena kita kepala sekolah, ya, kita membuat kebijakan sendiri, sehingga itu terkesan diktator. Makanya kita pengalaman seperti ini tentunya hal yang paling dapat diterima itu adalah kebijakan bersama. Jadi kita harus legowo seperti itu ya, dengan misalnya pembenaran, ya. Kemudian kesalahan mereka dibenarkan kesalahan, bukan bisa seperti itu kan. Tentunya tidak bisa kita akomodir, tetapi dengan adanya kebersamaan,
kebijakan-kebijakan kita tadi bisa masuk akal, maka tidak akan merugikan salah satu pihak. Dan mereka juga walaupun bisa ada yang merugikan, tetap sama-sama bisa menerima karena kebijakan bersama, kan keputusan harus secara bersama-sama. Luar biasa Bapak Raidi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin yang hebat ini. Terima kasih Pak, sudah saya wawancarai dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Semoga Bapak bisa tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Sadarilah masa berganti,